Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Miranda dari kelas 12 Al-Qawaris Mina. Di sini saya akan mempresentasekan uji kompetensi bab 2. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum. Nah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sementara itu, penegakan hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, soal yang kedua yaitu mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan. Nah, karena kedua hal tersebut saling berhubungan erat. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan orang lain. Nah, jika orang yang melanggar hukum tidak ditindak maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Soal ketiga yaitu mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokrasi. Nah, penegakan hukum harus dilakukan dengan adil di negara demokrasi karena rakyat membutuhkan jaminan keamanan saat menyuarakan kebebasan berpendapat, saat melakukan kebebasan bertindak, dan saat melaksanakan ajaran agama mereka. Nah, apabila hukum tidak ditegakkan, ada kemungkinan akan terjadi bentuk kesewenang-wenangan dari pemerintah. Begitupun sebaliknya, masyarakat tidak serta-merta menyuarakan kebebasan tanpa ada batasan. Soal yang keempat yaitu bedakan peran polisi, jaksa, dan advokat serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, polisi bertugas menyelidiki dan menangkap tersangka. Hakim bertugas memberikan keputusan serta mengadakan pemeriksaan di pengadilan. Jaksa bertugas mengajukan perkara berupa tuduhan serta tuntutan hukum. Nah, yang terakhir yaitu advokat bertugas sama dengan pengacara, yaitu orang yang memberikan nasihat, pembela mewakili orang yang menjadi kliennya. Soal yang kelima yaitu mengapa terjadi pelanggaran hukum. Nah, alasan mengapa terjadi pelanggaran hukum adalah yang pertama yaitu karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, masih terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat. Nah, yang kedua yaitu masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi dengan baik perihal hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap ketertiban hukum. Soal yang keenam yaitu deskripsikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, adapun contoh perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan di lingkungan keluarga, yang pertama yaitu tidak mematuhi nasihat, perintah, dan petuah orang tua. Yang kedua yaitu membuat kegaduhan di rumah. Yang ketiga, tidak mau membersihkan lingkungan rumah. Yang keempat, berbicara dengan nada kasar kepada orang tua. Yang kelima, berbuat jahil terhadap adik atau kakak. Dan yang terakhir yaitu ibadah tidak tepat waktu. Nah, adapun di dalam lingkungan sekolah, yang pertama yaitu melanggar tata tertib atau aturan di sekolah. Yang kedua, berbicara seketika guru sedang menerangkan di dalam kelas. Yang ketiga, melakukan perundungan kepada sesama warga sekolah. Yang keempat, tidak mengikuti kegiatan upacara bendera. Dan yang terakhir yaitu bolos pelajaran sekolah dan berpakaian tidak sesuai ketentuan sekolah. Adapun dalam lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, menjadi pengedar narkoba, bernyanyi-nyanyi di perempatan jalan, membunyikan suara musik dengan sangat keras, dengan sengaja melanggar norma dan lampu lalu lintas, dan yang terakhir membuang sampah di sembarangan tempat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.